Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah Hukum Laut. Dan sekarang kita membahas pada bab 5 yaitu mengenai laut teritorial. Tujuannya kita mempelajari laut teritorial ini adalah setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mampu menjelaskan mengenai laut teritorial, cara pengukurannya, dan prinsip hukumnya serta praktek di negara-negara. Menurut sistem hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan. Selanjutnya, semenjak bagian kedua abad ke-20, timbul usaha-usaha dari negara-negara pantai untuk melebarkan laut wilayahnya. Dari segi ekonomi, negara-negara pantai merasa perlu untuk melebarkan laut wilayahnya agar dapat menguasai dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsanya sendiri. Dari segi pertahanan dan keamanan nasional, pelebaran laut wilayah itu juga merupakan suatu keharusan mengingat perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan segala dampaknya terhadap negara pantai. Studi laut wilayah ini kita bagi atas 1. Natur yuridik laut wilayah. 2. Lebar laut wilayah. Dan yang ketiga, wewenang negara pantai. Baik, kita melangkah pada studi laut yang pertama yaitu natur yuridik laut wilayah. Ada dua doktrin yang dikemukakan untuk menentukan natur yuridik laut wilayah. Pertama, doktrin hak milik. Doktrin ini adalah doktrin yang dipertahankan di masa lampau yang menyatakan bahwa laut wilayah merupakan bagian integral dari wilayah negara. Menurut doktrin ini, negara pantai mempunyai kekuasaan penuh atau dominium penuh terhadap laut wilayahnya yang dapat dijadikan milik disebabkan kemungkinan habisnya sumber-sumber tertentu dari laut tersebut. Kalau diterima, maka doktrin ini akan mempunyai beberapa akibat. 1. Laut wilayah dapat ditutup dan dibuka semaunya oleh negara pantai. 2. Dapat melarang masuknya kapal-kapal asing. 3. Monopoli negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Sekarang doktrin ini sudah ditinggalkan karena banyak menimbulkan banyak protes dan juga tidak sesuai dengan spirit masyarakat internasional. Apalagi teori dominium berarti teori hak milik, sedangkan kenyataannya bukan demikian. Yang kedua yaitu doktrin kedaulatan. Walaupun doktrin ini juga merupakan doktrin klasik, tetapi praktik internasional berorientasi padanya. Menurut konsepsi ini, negara pantai tidak mempunyai dominium, tapi hanya imperium terhadap laut wilayahnya. Selanjutnya yaitu praktik internasional. Pada umumnya, negara-negara menerima doktrin kedaulatan ini. Penerimaan ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat individual negara-negara atas kuesioner yang dikirimkan untuk konferensi kodifikasi di Den Haag tahun 1930. Kemudian laporan dari Profesor François atas nama Komisi 2 Konferensi. Pasal 1 proyek konvensi yang mendapat persetujuan bulat dari 47 negara yang hadir. Laut wilayah terdiri atas bagian laut yang menurut konvensi bernama laut wilayah dan kedaulatan negara pantai atas laut tersebut akan ditentukan konvensi. Selanjutnya jurisprudensi internasional. Keputusan tanggal 29 Juni tahun 1933 oleh suatu komisi Amerika Serikat, Panama, dalam sengketa La Compagnie de Navigation Nationale, ini keputusan menyinggung the completeness of sovereignty yang dimiliki negara pantai selebar 3 mil di atas laut yang berbatasan dengan pantai. Kita tidak dapat melupakan observasi Mahkamah Internasional dalam sengketa Anglo-Norwegian Fishing Case.
Keputusan 18 Desember tahun 1951 ini menyinggung eratnya hubungan antara daratan dan laut karena daratanlah yang memberikan kepada negara pantai hak kedaulatan atas laut yang menggenangi pantai tadi. Konvensi Jenewa 1958 mengenai laut wilayah menyatakan bahwa pasal 1 konvensi tersebut berbunyi, kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalamannya sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut yang dinamakan laut wilayah. Selanjutnya dalam konvensi tersebut istilah yang selalu dipakai adalah istilah kedaulatan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak negara pantai terhadap laut wilayahnya. Jadi yang diterima sekarang oleh masyarakat internasional adalah istilah kedaulatan. Teori kedaulatan ini juga ditegaskan oleh pasal 2 Konvensi 1982 yang berbunyi, kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam suatu hal negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial. Di samping disebutnya istilah kedaulatan dalam pasal ini, yang menarik perhatian kita itu adalah masuknya istilah-istilah negara kepulauan dan perairan kepulauan dalam definisi laut wilayah tersebut. Ini juga merupakan pengakuan resmi hukum laut internasional terhadap konsepsi negara kepulauan dengan perairan kepulauannya yang telah digunakan Indonesia semenjak akhir tahun 1957. Pembahasan selanjutnya yaitu lebar laut wilayah. Bila tuntutan kedaulatan terhadap laut di sekitar pantai sudah lama ada, semenjak Bartolus tahun 1552 yang disokong pula Gentili bahwa laut pantai adalah bagian dari wilayah negara yang membasahi pantainya, tetapi mengenai lebarnya bagian laut yang dituntut itu yang kemudian menjadi apa yang dinamakan laut wilayah baru timbul pada permulaan abad ke-18. Cornelius Bankershuk dalam bukunya The Domino Maris tahun 1702 adalah ahli hukum pertama yang meletakkan dasar lebarnya laut wilayah. Lebar laut wilayah didasarkan oleh Bankershuk atas teori Canon Short Rule, ibi finitur terrae dominium, ubi finitur armerum vis, yang berarti bahwa kekuasaan negara terhadap laut dapat didasarkan atas jauhnya peluru meriam yang ditembakkan dari pantai. Lalu bagaimana dengan praktek internasional? Persoalan lebar laut wilayah adalah persoalan yang sulit karena sebelumnya tidak ada kesamaan sikap di mana masa lalu hukum internasional tidak pernah menentukan beberapa harusnya lebar laut wilayah. Semuanya hanya didasarkan atas hukum kebiasaan dan praktik-praktik negara-negara yang saling berbeda. Memang ada usaha untuk melakukan kodifikasi tetapi selalu gagal. Konferensi kodifikasi di Den Haag tahun 1930 dan Konferensi Jenewa tahun 1958 dan 1960 juga gagal dalam menentukan lebar laut wilayah. Sebagai contoh, dapat dikemukakan negara-negara sebagai berikut. Amerika Serikat 3 mil, Argentina 200 mil, Afrika Selatan 6 mil, negara-negara Skandinavia 4 mil, Spanyol 6 mil, Yugoslavia 10 mil, Uni Soviet 12 mil, dan negara-negara berkembang pada umumnya 12 mil. Namun demikian, sebagian besar negara-negara sebelum konferensi PBB ketiga tentang hukum laut telah menganut lebar 12 mil sehingga persoalan lebar laut wilayah selama konferensi tidak merupakan soal yang sulit. Sebagaimana yang telah dikemukakan, ketidaksamaan lebar laut wilayah ini adalah soal yang sudah lama. Hal ini terutama disebabkan kepentingan yang sangat berbeda dari negara-negara pantai. Waktu konferensi kodifikasi Den Haag dari tanggal 13 Maret sampai dengan 12 April 1930 atas inisiatif Liga Bangsa-Bangsa yang dihadiri 47 negara juga gagal. Bukan saja dalam menetapkan lebar laut wilayah tetapi juga dalam
hak-hak negara dalam mengambil tindakan di luar laut wilayah atau contiguous zone. Definisi hak-hak yang dapat dimiliki di laut wilayah. Kemudian bagaimana cara penarikan garis pangkal? Konvensi Jenewa tentang laut wilayah dan zona tambahan memuat beberapa ketentuan baru tentang cara-cara penarikan garis pangkal. Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 5 Konvensi 1982 memuat ketentuan tentang garis pangkal yang normal. Menurut pasal tersebut, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Hal ini adalah cara klasik yang dipergunakan semenjak dahulu, tetapi cara penarikan garis pangkal yang demikian ternyata sukar dalam pelaksanaannya, terutama bagi negara-negara yang mempunyai pantai-pantai yang berliku-liku serta yang mempunyai pulau yang banyak di dekat pantai-pantai. Lalu pasal 4 Konvensi Jenewa memberikan solusi pada keadaan tersebut. Ayat 1 menyatakan bahwa di tempat-tempat garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam, atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dengan menarik garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Ketentuan ini kemudian ditegaskan oleh pasal 7 ayat 1 Konvensi 1982. Di samping itu, penarikan garis lurus ini tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi ada ketentuan-ketentuannya pula. Ketentuan-ketentuan ini diatur oleh ayat 3, 4, 5, dan 6 pasal 7 konvensi tersebut, yaitu penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Indonesia dengan PNG ditetapkan dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan PNG tanggal 12 Februari 1973, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Dengan Malaysia telah membuat perjanjian batas laut wilayah di Selat Malaka pada tanggal 17 Maret 1970 dan masih harus menyelesaikan perbatasannya di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi atau perairan Sipadan dan Ligitan. Dengan Singapura, Indonesia telah menyelesaikan batas laut wilayah di Selat Malaka melalui perjanjian tanggal 25 Mei 1973. Perjanjian ini belum mencakup keseluruhan perairan perbatasan kedua negara karena masih harus lebih dahulu menunggu penyelesaian sengketa Malaysia dan Singapura atas kepemilikan Pulau Batu Putih di sebelah utara Riau dan penetapan titik Three Junction antara Indonesia, Singapura, Malaysia di Selat Johor. Selanjutnya yang kita bahas yaitu wewenang negara pantai. Pasal 2 ayat 2 Konvensi 1982 ini menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Ini berarti bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara di atas laut wilayah, tetapi juga atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut, di dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya. Di samping itu, dalam pelaksanaan kedaulatannya, negara pantai mempunyai beberapa macam wewenang yang diatur oleh pasal 25 Konvensi 1982, seperti mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. 2. Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan. Yang ketiga yaitu menangguhkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya. Selanjutnya kita membahas mengenai hak lintas damai atau Right of Innocent Passage. Hak lintas damai ini telah ada sejak zaman Gentilis sampai sekarang. Konferensi Institut de Droit International di Amsterdam 1957 ini menyatakan kapal asing mempunyai hak lintas damai di dalam laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan force majeure atau dalam keadaan bahaya. Hal ini tentunya harus tunduk pada peraturan-peraturan mengenai bea cukai, kesehatan umum, dan lainnya. Negara-negara pantai tidak berhak memungut pajak atau meminta pembayaran kepada kapal-kapal yang lalu kecuali sebagai balas jasa. Ini adalah akibat logis dari kebebasan berlayar di laut. Lintas damai menurut Konvensi Jenewa dan UNCLOS 1982. Pasal 14 ayat 4 Konvensi Jenewa dan pasal 19 ayat 1, di mana di Konvensi 1982 ini berbunyi, lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Selanjutnya, pasal 20 Konvensi 1982 berbunyi, di laut wilayah, kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan mengibarkan benderanya. Konvensi Jenewa dan Konvensi 1982 tidak berisikan ketentuan-ketentuan tentang hak lintas kapal-kapal perang di laut wilayah. Ini disebabkan tidak tercapainya kesepakatan antara apakah kapal-kapal perang tersebut sebelum lalu harus minta izin atau hanya cukup notifikasi saja. Namun biasanya kapal-kapal perang dalam melakukan atau dapat melalui laut wilayah suatu negara ini melalui alur laut yang telah ditetapkan negara pantai. Di samping itu, Konvensi 1982 berisi ketentuan bahwa bila kapal perang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan negara pantai waktu melalui laut wilayah, maka negara tersebut dapat menuntut kapal perang itu agar meninggalkan laut wilayah dengan segera. Itu terdapat pada pasal 30. Selanjutnya ayat 1 pasal 27 Konvensi 1982 ini berisikan peraturan yang berlaku bagi kapal dagang dan kapal yang dioperasikan untuk tujuan komersial. Yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut wilayah kecuali A. Kalau akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai. B. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah. C. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera. Atau D. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropika. Selanjutnya, ayat 2 pasal 27 tersebut menambahkan pula bahwa ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyelidikan di atas kapal asing yang melintas laut wilayahnya setelah meninggalkan perairan pedalaman. Tetapi seperti yang dinyatakan ayat 5 pasal yang sama, suatu kejahatan yang dilakukan sebelum memasuki laut wilayah, maka negara pantai tidak boleh mengambil tindakan apapun. Kemudian bagaimana dengan hak untuk menangkap ikan? Ada 3 macam kebebasan menangkap ikan di laut wilayah. Yang A, negara-negara yang hanya memberikan hak khusus menangkap ikan kepada warga negaranya, atau Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Rusia. B,
negara-negara yang diberikan atau memberikan special favor kepada warga negaranya tanpa melarang orang-orang asing menangkap ikan di laut wilayahnya, Norwegia, Swedia, dan Italia. Yang C, memberikan kepada semua orang hak untuk menangkap ikan dengan syarat timbal balik, Portugal dan Yunani. Negara pantai mempunyai wewenang-wewenang di atas laut wilayahnya antara lain sebagai berikut. 1. Wewenang terhadap kapal-kapal asing. 2. Wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan, yaitu pengawasan penangkapan kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan negara-negara pantai. 3. Pengawasan di dunia duane, bea dan cukai. Yang keempat yaitu hak untuk menangkap ikan, hak untuk mendirikan zona pertahanan, dan yang kelima hak pengejaran seketika atau hot pursuit. Menurut sistem hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan. Selanjutnya, semenjak bagian kedua abad ke-20 timbul usaha-usaha dari negara-negara pantai untuk melebarkan laut wilayahnya. Dari segi ekonomi, negara-negara pantai merasa perlu untuk melebarkan laut wilayahnya agar dapat menguasai dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsanya sendiri. Dari segi pertahanan dan keamanan nasional, pelebaran laut wilayah itu juga merupakan suatu keharusan mengingat perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan segala macam dampaknya terhadap negara pantai. Baiklah, demikian dulu yang kita bahas mengenai laut teritorial. Dari awal hingga akhir kita mendapatkan sebuah rangkuman, yaitu permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan. Batas lebar laut wilayah sesuai dengan UNCLOS 1982 adalah 12 mil diukur dari titik-titik terluar atas pulau terluar. Setelah negara menetapkan laut wilayahnya, maka di batas wilayah tersebut negara mempunyai hak milik dan kedaulatan atas wilayah tersebut. Negara pantai berwenang untuk menetapkan hak lintas damai, menetapkan batas wilayah teritorialnya, dan hak untuk penangkapan ikan. Baiklah, demikian dulu mata kuliah kita mengenai hukum laut, dan yang kita pelajari pada sesi ini adalah laut teritorial. Dan jangan lupa untuk melakukan latihan ini supaya kita lebih paham atas pendalaman materinya. Baiklah, selamat mengerjakan latihan dan kita akan ketemu lagi pada bab yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.